Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan hari ini hari puasa, hari pertama puasa. Jadi bagi yang puasa, aku mau bilang selamat puasa. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang pembobotan UTBK nih. Peluang masuk jurusannya, gimana cara pembobotannya, siapa univ yang sudah mengatakan ada pembobotan tersebut, berapa pembobotannya, dan gimana caranya kita bisa menyukseskan kalian untuk bisa lulus di jurusan dan univ yang kalian mau di UTBK tahun ini. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing tentang pembobotan di UTBK ini ya. Sebenarnya pihak LTMPT, ada univ juga yang sudah mengatakan bahwa memang untuk di UTBK itu ada pembobotannya. Cuman yang mendeklarasikan langsung secara gamblang pembobotannya itu berapa persen itu salah satunya adalah Unpad. Unpad mengatakan bahwa pembobotannya itu 60% untuk TPS-nya dan 40% untuk TKA-nya. Dan pihak LTMPT pun pernah bilang PS lebih bisa memprediksi keberhasilan teman-teman di perguruan tinggi. Makanya kalau teman-teman ingat awal-awal COVID di tahun 2020 itu sempat pernah ada UTBK yang diujikan hanya TPS aja. Kenapa nggak TKA-nya? Karena yang tadi TPS lebih bisa memprediksi keberhasilan teman-teman di perguruan tinggi. Oke, pertama udah tahu nih kalau bobot TPS itu lebih besar. Yang kedua, teman-teman, bobot setiap program studi akan berbeda ya. Jadi misalnya untuk yang bidang kesehatan kayak di FK sama di teknik, nah akan beda pembobotannya teman-teman. Tahu bedanya gimana nih Kak? Kalau misalnya FK lebih besar bobot di mana? Kalau di teknik lebih besar bobot di mana? Kita nggak pernah tahu karena pihak LTMPT pun nggak pernah memberitahukan. Jadi cara terbaik untuk mengetahui nilainya seperti apa ya kalian harus punya nilai atau data di tahun lalu. Nah, karena kita udah tahu di setiap subtes akan mempunyai bobot yang berbeda-beda, otomatis kita juga bisa memperbesar peluang kita lulus dengan memilih pilihan pertama dan pilihan keduanya yang kira-kira bobotnya mirip gitu teman-teman. Contoh, kalau tadi kamu mau milih pilihan pertamanya dokter, pilihan keduanya teknik, menurut aku peluangnya tidak akan lebih baik dibandingkan kalian memilih pilihan pertamanya dokter, pilihan keduanya dokter gitu. Atau pilihan pertamanya dokter, FK, pilihan keduanya FKG, atau jurusan yang masih berhubungan dengan kesehatan. Menurut aku itu peluangnya akan lebih besar. Kalau teman-teman nemu case di mana Kak si A rata-rata UTBK-nya 660, yang si B rata-rata UTBK-nya 650 gitu. Tapi ternyata Kak yang lulus si B bukan si A. Kenapa tuh Kak? Nah, case kayak gitu sering banget terjadi ya teman-teman ya. Karena walaupun nilai rata-ratanya lebih besar, tapi bobot per subtesnya tidak sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh kedua orang tersebut gitu. Misalnya yang si A 660 milih teknik tapi ternyata yang besar di biologi dan kimia. Sedangkan si B walaupun 650 ternyata nilai fisika dan matematikanya cukup tinggi gitu. Makanya yang tadi dibilang akan ada pembobotannya. Jadi walaupun nilai rata-rata kalian tinggi, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan pembobotan, itu peluangnya akan lebih kecil dibandingkan nilainya yang lebih rendah sedikit tapi sesuai dengan pembobotan. Jadi kalau saran dari aku mungkin bagi yang belum milih nih ya, bisa dilihat kira-kira jurusannya itu sudah tipe belum pembobotannya, mirip atau enggak gitu pembobotannya. Gimana Kak cara cari taunya mirip? Teman-teman harus tahu nilai UTBK di tahun kemarin berapa, lihat per subtesnya kira-kira yang sesuai seperti apa. Kalau misalnya mau FEB, nah kalau FEB misalnya akuntansi, manajemen, itu menurut aku pembobotannya akan mirip ya. Kalau milihnya manajemen sama sastra gitu, nah itu pembobotannya akan berbeda menurut aku karena prodinya sudah tidak dalam satu lingkup yang sama. Oke Kak, kita udah tahu nih pembobotan, terus gimana nih Kak caranya memperbesar peluang lagi? Kalau saran dari aku juga teman-teman, kan teman-teman udah sering TO nih. Teman-teman udah bisa mulai TO dari sekarang ya. Misalnya tiap minggu TO terus. Nah, teman-teman tuh bisa lihat kira-kira skor UTBK-nya tuh berapa gitu. Dari per subtesnya sama rata-ratanya. Misalnya teman-teman mau masuk FKUI. FKUI itu rata-rata yang aman itu 750. Kak, aku tuh rata-ratanya 680. Kalau setiap TO nih Kak, tapi aku mau milih FK Kak. Nah, saran dari Kakak gimana nih? Saran dari aku, nggak apa-apa pilihan pertama cita-cita, misalnya FKUI, pilihan keduanya lihat FK yang 680 tuh dapatnya di mana sih gitu. Contoh, mungkin kalau 680, aku bisa menyarankan coba lihat di UB, karena tahun lalu nilai 680 ada yang lulus di UB. Atau misalnya teman-teman bisa lihat UIN atau UPN Jakarta, karena 680 di UIN sama UPN Jakarta itu juga ada setahu aku. Jadi kalau ditanya, Kak gimana nih Kak 680 tapi maunya masih FKUI, nggak apa-apa. Pilihan pertama harus cita-cita, pilihan kedua baru realitas sesuai dengan nilai TO-nya teman-teman. Kita nggak tahu kan, bisa aja walaupun nilai teman-teman 680 sekarang, tapi teman-teman selama 1,5 bulan ini berusaha semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin, kita nggak tahu. Jangan-jangan pas teman-teman UTBK, oh nilainya lebih tinggi gitu sampai 750 dan teman-teman bisa lulus di FKUI misalnya.